mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela dedai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Mengejar matahari bersama dengan Lila dan Sodik yang sudah mengawali kita bicara hari ini. Bicara data, bicara fakta. Lagu dari Ari Lasso yang menggambarkan bagaimana optimisme mesti dibangun dalam kehidupan kita sehari-hari, mengejar impian, mengejar masa depan, mengejar tujuan. Dan konon ketika kita mengejar impian itu tidak bisa juga dilepaskan apa yang kemudian kita konsumsi atau nutrisi yang ada di pengetahuan atau wawasan kita. Betul ya Lila dan Sodik ya? Pastinya. Jadi membaca itu akan sangat erat kaitannya juga dengan bagaimana kita membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup. Yes. Saya mau nanya ke Lila, kalau Lila punya pengalaman nggak sih memori saat kecil gitu dulu suka nggak dibacain buku atau kenal buku atau membaca itu muncul sendiri? Wah ini kebetulan ya, karena saya juga hobi banget sama yang namanya membaca karena dari kecil suka didongengin sama orang tua. Dan zaman angkatan waktu masih kecil, mungkin Mas Ferry juga masih ingat ya, kita mengalami namanya selain kita dibacakan buku, mendongeng, kita juga mendengarkan cerita melalui audio gitu ya. Betul. Kaset-kaset Sanggar Cerita begitu ya. Yeah. Jadi benar-benar imajinasi kita berkembang lewat tulisan dan juga dengan suara. Dan itu yang bikin tambah asik membaca, tambah asik. Saya juga jadi pengen cepet-cepet belajar bisa baca, terus mempraktekkan suaranya punya daya imajinasi, gitu. punya impian gitu ya. Kalau Mas Sodik termasuk yang suka membacakan buku nggak untuk keluarga di rumah? Biasa sih, saya lebih senang mendengarkan. Oh suka mendengarkan, tapi membacakan juga nggak? Membacakan kadang-kadang, biasanya ibunya yang membacakan. Oh iya, minimal membaca baliho ya. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong soal kebiasaan membaca di anak-anak, kita itu saya mendengar ada istilah read aloud gitu ya, atau membaca nyaring. Dulu awal-awal tahu istilah membaca nyaring itu kayak salah paham gitu. Saya pikir membaca nyaring itu berarti membaca dengan berteriak sekeras-kerasnya, gitu ya. Terus biar apa yang dibaca itu kemudian tertangkap, teringat di memori kita. Tapi kita coba lihat, apa sih sebenarnya read aloud? Kita coba lihat data berikut ini ya. Oke, ini ada istilah read aloud. Mungkin Anda juga masih asing atau bahkan sudah familiar. Read aloud atau membaca nyaring dapat diartikan membaca dengan bersuara, difokuskan pada tekanan, kata, lagu, kalimat atau intonasi, jeda serta menguasai tanda baca. Kemudian ternyata akan lebih bagus lagi kalau ini bisa dilakukan sejak trimester ketiga kehamilan. Jadi ibu yang sedang mengandung pun juga membaca, disuarakan, dan ini kemudian secara psikologis bisa berdampak pada janin atau bayi yang ada di kandungannya. Tapi kita ingin memperjelas apakah betul seperti itu, apa manfaatnya, dan sebenarnya read aloud yang tepat itu bagaimana, buku apa yang bisa dibaca, apakah buku bacaan anak-anak atau koran juga bisa. Nah langsung saja kita akan ketemu dengan dua tamu saya hari ini. Ada Ibu Eri Suraika Puspa Dwi SPSI Klinis, psikolog yang akan hadir dan membahas tentang perspektif psikologi. Kemudian ada Mbak Atina Rizanatul Fahriyah, anggota Read Aloud Jogja. Silakan Bu Erika dan Mbak Atina. Selamat datang. Oke. Ya, nanti kita akan ngobrol tentang Read Aloud itu seperti apa, termasuk Read Aloud Jogja aktivitasnya bagaimana. Tapi pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dulu tayangan ini. Saya sempat bertemu juga dengan seorang penulis buku anak dan saya ingin mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana pemikiran beliau tentang buku anak yang ideal. Kita lihat tayangan berikut ini. Oke, tentunya memilih topik-topik yang sesuai dengan keseharian anak-anak, kegemaran mereka, permainan yang sedang diminati. Lalu juga kalau untuk buku anak itu ilustrasi atau gambar itu menjadi faktor penting. Jadi saya sebagai penulis juga mengajak teman ilustrator untuk melengkapi gambar itu di cerita saya. Respon masyarakat sudah cukup bagus, banyak masyarakat, orang tua yang aware kalau buku anak itu jadi salah satu cara untuk mengenalkan hal-hal baru kepada anak, untuk mendekatkan atau bonding kepada anak. Jadi mereka
banyak mencari buku-buku anak untuk dibacakan ke anak-anak mereka. Begitu juga dengan anak-anak juga sekarang sudah lebih banyak pilihan buku anak yang di pasaran itu dengan gambar-gambar yang menarik dan cerita yang menarik. Ya, penulis buku anak ada, buku anaknya tersedia, tapi mendorong anak untuk membaca tentu perlu intervensi orang tua gitu ya. Nah, saya ingin tanyakan dulu ke Mbak Atina. Jadi read aloud itu apa sih sebenarnya? Karena ada yang beranggapan ini dimulainya di tanggal 3 Februari atau awal Februari, tapi ada yang mengatakan ini tiap minggu pertama bulan Februari. Sebenarnya read aloud itu bagaimana proses lahirnya? Jadi sebenarnya read aloud ini tuh suatu apa ya? Tadi ya kalau dari definisi itu kan read aloud atau biasanya kita bilangnya membacakan nyaring gitu. Itu merupakan salah satu proses membacakan bahan bacaan. Jadi sebenarnya tidak hanya buku. Jadi koran bisa, majalah bisa, atau bahan media digital. Sekarang kan eranya digital ya Pak ya. Jadi bisa seperti itu. Terus kemudian perkembangan read aloud sendiri. Jadi read aloud ini mulai diperkenalkan tuh tahun 2010. Tahun 2010 oleh Leadword. Jadi itu sebuah organisasi nirlaba yang dimana dia ini bergerak di bidang pendidikan, terutama di bidang literasi. Nah, di sini memang memfokuskan kepada komunitas dan orang tua untuk lebih awareness gitu terhadap pentingnya membacakan anak dari sejak dini. Oke, jadi dibacakan oleh orang tua ya? Betul, karena kan anaknya belum bisa membaca. Belum bisa membaca, ya, jadi bukan kemudian membaca nyaring itu diasumsikan membaca dengan sekeras-kerasnya. Tidak betul, seperti itu. Tidak. Nah, Bu Erika, ini ada menarik nih gitu. Jadi sebaiknya mulai kapan diberikan? Sedini mungkin, bahkan dapat dimulai sejak trimester ketiga kehamilan. Bagaimana sebenarnya kan orang merasa aneh ya gitu ya, ini membacakan untuk janin mungkin sebenarnya sama seperti kalau kita mendengarkan musik, katanya kan kalau ada mendengarkan musik harus mengasah kecerdasan. Tapi kalau membaca bagaimana sih secara psikologis kemudian berdampak terhadap tumbuh kembang janin? Kalau sebaiknya itu dimulai trimester ketiga kehamilan. Itu kurang lebih sekitar usia 7, 8, 9 bulan. Nah, di situ itu bayi sudah bergerak aktif, sudah mampu mendengarkan, sudah bisa merespon apa yang dilakukan oleh ibunya. Nah, dengan kondisi ini ketika ibu membacakan, si bayi akan merespon dan responnya pasti akan positif karena dia akan tahu ibunya mengatakan suara-suara nyaring sehingga dia dapat merespon dan secara kognitif kemudian juga akan meningkat di dalam perkembangan otaknya dan ini membuat si anak ini semakin lincah di dalam janin ibunya seperti itu, Mas. Nah, Bu Erika, ini membaca nyaring disuarakan. Orang kan barangkali berasumsi begini, toh ini di trimester ketiga, jadi masih di dalam tubuh, belum bisa diajak berinteraksi secara fisik begitu. Saya nggak ada salahnya juga kan bacanya dalam hati. Ada nggak sih bedanya gitu? Oh, beda sekali. Kalau dalam hati ibunya membaca dalam hati, si bayi kan tidak bisa merespon suara-suara ibunya seperti apa karena tidak ada suaranya. Tapi kalau misalnya ibunya berbicara nyaring atau melakukan dengan nada ekspresi, itu anaknya bisa merespon dan kognitifnya akan merespon positif bahwa oh ada suara-suara seperti ini. Dan biasanya nanti ketika ibunya itu membacakan nyaring, respon bayinya dalam perut itu geraknya aktif. Jadi responnya seperti itu. Kan dia belum lahir, belum bisa bicara lah. Tapi dengan kondisi seperti ini membuat dia pergerakannya akan lincah. Seperti itu. Artinya bukan hanya sekedar tentang apa yang dibaca, tapi cara membacanya gitu. Betul ya. Sekali. Nah, ini Mbak Atina di sini kan dituliskan ada membaca dengan bersuara yang difokuskan pada tekanan lagu, kalimat, intonasi, jeda, menguasai tanda baca. Benar. Kita itu kan semua bisa membaca nih rata-rata kan, ya kan? Tapi membaca dengan ada lagu, intonasi itu kan nggak gampang ya. Menyiapkan untuk bisa menjadi seorang pembaca yang baik, apalagi tidak dijadikan sebagai profesi misalnya gitu kan. Orang biasa maaf misalnya tidak berprofesi sebagai pendongeng, kemudian membaca harus dengan pagi itu, ya kan ada suara menggelegar, gitu kan kayak aneh banget gitu. Itu gimana caranya? Iya, sebenarnya perlu digarisbawahi juga ya untuk membacakan nyaring dengan mendongeng itu berbeda. Oh beda, Jadi kalau untuk membacakan nyaring itu kan memang ada medianya Pak, medianya buku atau bahan bacaan lainnya gitu, bisa elektronik dan lain sebagainya. Tapi kalau mendongeng itu kan lebih ke imajinatif.
dan dia sistemnya kayak menghafal gitu Yeah, ya. yeah. Nah kalau kita memang letterwork sama bahan bacaan. Tapi cara itu. eksekusinya sama kan? Ya mungkin mirip, tapi jadi ini sebagian besar tantangan orang tua baru gitu itu jadi kayak malah minder, malah aku kan nggak bisa baca gitu betul. ya. Jadi sebenarnya itu ini hal yang mudah dan bisa kita lakukan dimanapun gitu ya. Jadi nggak perlu ya, mungkin memang awalnya kayak terkesan kaku ya, tapi dengan seiringnya kalau kita sering membacakan nyaring itu akan proses itu pasti ada gitu. Kayak saya awalnya juga kayak gitu. Jadi pertama kan saya ibu baru ya, itu juga mengalami gimana ya caranya saya bisa berinteraksi dengan anak gitu. Berarti pikiran orang dewasa sama anak kan beda, bahasanya juga berbeda. Ternyata dengan read aloud atau membacakan nyaring ini itu sebagai jembatan gitu. Jembatan gimana kita bisa berinteraksi dengan anak. Misalkan dari contoh judul aja, misalkan gigitan siapa ini? Wah, siapa ya gigitan siapa? Jadi kita bisa bereksplorasi dengan anak, nggak harus yang suatu hari kayak gitu enggak, tapi memang perlu intonasi, kita memang pelan-pelan aja, tidak usah terburu-buru, itu nanti tetap akan enak gitu. Dan ini perlu diketahui bahwa bahasa ibu itu pasti akan tetap diterima anak-anak gitu, maksudnya sebagai apa, tetap ibuku, bahasa ibu itu pasti akan sangat dikenali sama anak gitu, dan diterima sama anak. Iya, gitu. nanti kan disebutkan Mbak Tina ibu baru gitu ya. Iya. Jadi awal bergabung di Read Aloud Jogja gimana? Kalau saya awalnya itu di tahun 2018 tuh baru mengenal tentang buku anak, buku ini gitu. Jadi awalnya itu memang lewat sosial media gitu kan, karena kan memang kegalauan ibu baru dan ibu pekerja gitu ya, bagaimana cara mengisi waktu yang hanya sempit ini bisa full power gitu bersama anak. Nah, jadi saat itu mengenal terus kemudian melihat di sosial media, oh ternyata ada ya. Kenapa gitu. pilihannya ke membaca, ke Read Aloud? Kan banyak cara untuk bonding dengan anak, bisa main, bisa ngajak jalan-jalan ke mall misalnya. Kenapa kok Mbak Atina ke sana arah? Kalau saya pertama memang saya tuh suka baca gitu, memang suka baca, tapi bacaannya kan lebih beda ya dengan anak-anak. Nah saat saya kulik gitu, oh ternyata ada bacaan anak ya kayak gitu, ternyata menarik kayak gitu. Jadi saat pernah mengikuti, oh ternyata interaksinya dengan anak itu dapat banget gitu, aku pengen bisa kayak gitu. Jadi dari situ saya bergabung, kemudian saya belajar bersama dengan komunitas Read Aloud Jogja itu. Oke, belajar artinya ada proses yang tidak kemudian tiba-tiba. Betul. Ya, apa yang dipelajari di sana? Ya, jadi selain kita belajar banyak ya mengenal jenis-jenis buku, karena ternyata tidak semua buku itu cocok dengan anak gitu. Jadi kita kategorikan sesuai dengan usia anak gitu. Misalkan kayak untuk anak usia 0 sampai 3 tahun gitu kan, itu masih masanya yang kremes-kremes gitu ya. Kadang ada orang tua yang bilang, anakku tak kasih buku jadinya sobek-sobek semua ya, karena memang ini bukunya kurang tepat gitu. Jadi misalkan dikenakan dengan buku yang board book, yang bukunya tebal. itu kan misalkan dia kena ketumpahan air atau apa, itu kan jadi aman gitu untuk anak gitu. Terus jadi anak itu bebas bereksplorasi tanpa harus awas kayak gitu, banyak distraksi seperti itu. Terus selain mengenal jenis-jenis buku, kita juga diajari teknik membacanya gitu. Jadi memang ada penekanan bahwa tidak perlu terburu-buru, terus kita harus ada apa langkah-langkahnya gitu ya. Ada langkah-langkahnya, kita harus membacakan judul dulu, eksplorasi sampul. Biasanya kan kita cuma bacain judul langsung gitu ya. Tapi sebenarnya banyak tahapan-tahapannya. Di antaranya pertama kita harus perkenalan dulu. Perkenalan itu kita memilih bahan bacaan yang akan kita pilih untuk membaca. Kemudian kita juga sebagai orang tua juga harus membaca terlebih dahulu gitu ya. Biar nanti kalau ada pertanyaan anak itu bisa menjawab gitu. Terus kemudian di tahap awal kita membacakan sampul dulu, mengeksplorasi sampul, kita bacakan judul, terus mengenalkan atribusi buku. Nah ini penting ya, kadang suka terlewatkan, menyebutkan penulis, ilustrator, dan penerbit. Tetap? Ada, karena kan tidak akan ada buku itu tanpa ada orang-orang di belakangnya. Ini yang sering kita terlewatkan gitu ya. Jadi sebagai salah satu apresiasi, juga menghargai sosok-sosok yang terlibat di behind the scene, di belakang layar dari buku betul. Jadi kan secara tidak langsung kita juga mengenalkan profesi, betul ya. Jadi ada, selain kita kan taunya penulis gitu ya, nggak tahu itu. Padahal kalau nggak ada gambar, cuman tulisan aja kan nggak seru ya bagi anak-anak
kayak gitu. Oke, baik. Nanti saya minta tolong Mbak Tina boleh siapkan ya, karena hari ini tidak ada buku, pakai yang Dari ada di e-book aplikasi. boleh ya, aplikasi Iya. ya, boleh disiapkan. Saya akan ke slide berikutnya dulu, saya akan berdiri sebentar. Kita coba lihat slide ini. Baik, nah. Sekarang apa sih sebenarnya manfaatnya gitu ya Bu Erika, kok sampai read aloud ini kemudian juga penting untuk tumbuh kembang anak? Kita bisa kupas satu persatu. Iya, oke. Silakan Bu Erika. Yang jelas itu pertama itu kemampuan mendengarkan. Karena anak-anak itu kan hobinya main bergerak sana sini, terus babbling ngoceh sana sini, tapi untuk kemampuan dia duduk diam itu belum bisa. Jadi dengan membacakan nyaring, otomatis audionya tertarik untuk apa sih yang mau didengarkan, ada suara apa sih ini. Nah, dengan kemampuan mendengarkan ini yang jarang dimiliki anak-anak untuk duduk diam, read aloud itu sudah sangat membantu. Berikutnya juga yang pasti memperkuat bonding. Bonding antara ibu dan orang tua dan anaknya, mungkin juga dibacakan kakaknya, dibacakan teman-temannya atau yang lebih tinggi, lebih usianya lebih jauh. Yang penting itu akan tercapai bonding. Karena pasti ada semacam kalau ikatan bahasa emosional, kedekatan. Iya, ini apa sih? Kenapa seperti itu? Terus loh kok ini nangis? Nah, seperti itu. Ini kan dua persepsi nih Bu Erika. Iya. Satu sisi menciptakan bonding, tapi kalau orang tua udah capek kadang-kadang banyak tanya, anaknya malah orang tuanya aduh, nanya terus nih. Gitu. Kalau kondisi seperti itu, ibunya bisa bilang dulu, oke, mama bacakan dulu, janjian mama bacakan dulu, selesai, nanti boleh ceritanya. Oke. Tapi ada juga ibu yang lebih seneng anaknya tanya, biar meningkatkan kosakata, meningkatkan kognitif, juga rentang perhatiannya lebih, daya kritisnya terbentuk, begitu ya. Oke, berikutnya. Kemudian juga kosakata, kosakata, kognitif dan bahasa. Jadi anak-anak yang sudah diberikan semacam dibacakan dongeng atau bacaan waktu kecil ataupun read aloud ini, dia mempunyai kosakata, kognitif, kreativitas, kemudian juga perkembangan bahasanya lebih dari anak-anak normal yang tidak dibacakan. Itu sudah ada pembuktiannya, sudah ada penelitiannya. Jadi lebih lincah biasanya, lebih cerewet kadang. Ya karena memang kritis. kemudian memiliki perbendaharaan Iya. kalimatnya banyak, Iya, kosakatanya seperti itu. banyak gitu ya. Kalau mengembangkan rentang perhatiannya maksudnya apa? Nah, rentang perhatian yang tadi saya katakan, ketika anak-anak itu dunianya bermain. Ketika bermain bergerak sana sini. Untuk disuruh duduk diam, untuk makan aja susah kan. Orang tua sedikit ekstra perhatian bagaimana caranya anak ini biar duduk manis untuk makan. Nah, dengan membacakan read aloud dengan nyaring ini, anak akan fokusnya ke ibunya dan makannya terus jalan, misalnya seperti itu. Jadi rentang perhatian anak untuk duduk manis itu lebih lama dibanding anak-anak sekitar seusianya, seperti itu, Mas. Artinya proporsional begitu Iya. ya. Ini artinya jangan sampai nanti ada yang salah tafsir bahwa justru membaca read aloud membuat anak jadi pasif karena nggak bergerak. Jadi ada saat memang bergerak aktif, tapi juga kemudian ada situasi tertentu yang anak harus dikondisikan. Tadi misalnya sedang menikmati makanan, berarti diam, dan itu read aloud akan sangat membantu. Kemudian mengajarkan cara mengatasi pengalaman sulit, gimana ini? Jadi ketika anak dibacakan bacaan dengan nyaring, ibu kan mesti sudah membuat buku semacam temanya misalnya tentang pertemanan, tentang permainan. Nah, di situ biasanya ada kondisi-kondisi di mana ada pengalaman-pengalaman anak itu dalam berteman, misalnya bermusuhan, berantem, berebut mainan. Ada value yang bisa diajarkan di sana. Oke, kalau begitu nanti di segmen kedua kita mau praktek gitu ya. Seperti apakah read aloud, dan ini menarik karena meskipun kita tahu ada kalimat yang mengatakan ibu itu madrasah pertama anak-anaknya. Tapi kayaknya kalau dibebankan ke ibu terus juga namanya ada anak pasti ibu ada bapaknya juga gitu kan, ibu dan bapak kan. Bapak kan harus tanggung jawab. Jadi Pak Sodik siap-siap setelah ini akan belajar praktik membaca read aloud ya. Tetap bersama kami di Kita Bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara. Kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya
bicara, kita bicara. Ya, kita bicara data, bicara fakta. Mas Sodik silahkan siapkan mental, saya akan menantang setelah ini untuk membaca ya. Oke, tapi pemirsa kita mau flashback lagi ya. Saya minta tolong Mbak Tina menerangkan nih tahapan membaca nyaring. Jadi ada kenalan, awal, saat, dan akhir. Jadi membaca itu tidak kemudian tiba-tiba gitu ya. Oke, silakan. Ya, karena kan ini ya, kita fokusnya itu tidak anak untuk bisa membaca, tapi lebih ke mencintai buku, mencintai bacaan, dan mencintai ilmu pengetahuan gitu. Jadi sasaran utama dari membacakan nyaring itu gitu. Nah, kemudian tahapannya itu yang pertama tadi ya sudah disebutkan, kita perkenalan dulu. Nah, ini pilih bahan bacaan yang akan dibaca. Tadi ya, kita misalkan, jadi salah satu manfaat read aloud itu seperti tadi Ibu bilang, itu kita bisa menanamkan value tanpa menggurui gitu. Jadi misalkan nih, anak lagi berantem, kita ambil buku tema itu. Jadi secara tidak langsung tuh anak jadi ngena gitu. Oh, ternyata itu nggak boleh, ternyata ini boleh, seperti itu. Kemudian melakukan pra membaca sebelum membacakan ke anak. Nah, ini penting biar menata intonasi itu ya Mas ya. Kemudian menyiapkan bahan diskusi. Ini juga penting karena fokus dari membacakan nyaring itu tidak selesai satu buku, tapi terjalin interaksi dengan anak. Kemudian di tahap awal tadi ya memperlihatkan sampul buku, kita eksplorasi, dan ini anak diminta untuk memprediksi. Kira-kira kalau sampulnya kayak gini ceritanya tentang apa ya? Nah, kayak gitu. Jadi bisa memicu gitu pertanyaan-pertanyaan anak. Oh, ini tentang ini gitu. Terus kemudian kita eksplorasi sampul, menyebutkan tadi ya judul, penulis, ilustrator, dan penerbit. Terus kemudian saat membacakan nyaring, ini kita lebih fokus kepada ini, membaca secara pelan-pelan dengan ekspresi, tempo, dan intonasi yang sesuai. Karena kita kan mau ini ya, ibaratnya sebagai momen antara orang tua dengan anak, jadi sebaiknya dimanfaatkan dengan baik gitu, nggak usah terburu-buru. Kemudian ini yang perlu digarisbawahi, tidak wajib menuntaskan satu buku. Oke, gitu. jadi kalau ini selesai separuh dulu, anak misalnya sudah merasa bosan, nggak masalah juga betul. gitu. Karena ganti ke buku lain boleh? Atau? Boleh. Jadi kadang gini ya, maksudnya kadang baru satu lembar aja kan anak udah banyak tanya tuh. Ada kalau anak yang aktif banget kan, ini apa nggak selesai gitu ya. Terus kadang ensiklopedia itu kan tebel juga ya Mas ya. Jadi kita bisa pilih salah satu lembar aja untuk kita eksplorasi bersama anak. Nanti misalkan tadi jadi penting sekali kita memilih waktu yang tepat gitu ya, waktu yang tepat biar ini tuh terjadi interaksi. Idealnya kapan sih waktu yang tepat itu? Karena orang tua kerja nih jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai rumah nyiapin makan malam. Nanti nyiapin makan malam ngurusin bapaknya, habis itu lihat sinetron. Terus kapan dong? Iya, jadi waktu yang tepat dan nyaman di antara keduanya karena berbeda-beda ya. Setiap keluarga pasti berbeda-beda. Kalau saya waktu yang sering saya lakukan menjelang tidur. Jadi sebelum tidur itu mesti anak udah bawa buku satu-satu gitu. Memang janjiannya seperti itu. Dan tidak harus ditarget ya. Maksudnya tidak harus 1 jam 30 menit pokoknya. Tidak. Ya semampunya, tapi yang penting dibiasakan. Iya, dan biasanya kalau anak udah sering dibacakan nyaring biasanya ketagihan, nggak cuma satu buku aja gitu. Jadi mintanya banyak gitu. Terus kemudian di tahap akhir ini kita ajak diskusi anak terkait buku yang dibacakan tadi. Nah, kalau anaknya sudah bisa merespon, gitu bisa diajak untuk menceritakan kembali isi buku dengan kalimat sendiri. Oke, baik. Nah, saya ingin tanya ke Bu Erika. Artinya kan begini Bu, ini menjadi seorang ibu, orang tua lah ya gitu. Ini harus selesai dulu nih dengan dirinya kan gitu. Karena jangan sampai pulang ke rumah capek, hektik kerjaan, stres, tiba-tiba mencoba read aloud tanpa ada pemahaman. Anak banyak nanya, anaknya dimarahin gitu. Atau anak nanya, orang tuanya ngejelasin, ih dikasih tahu nggak paham-paham, udah dia baca sendiri aja. Kan bisa kejadian juga begitu. Iya, kan? sekali. Nah itu gimana dong caranya biar ini melakukan read aloud tapi niatnya tuh udah yang ini sudah damai dulu nih hatinya. Tipsnya nih sebagai seorang ibu wanita karir juga nih Bu Erika. Pertama, niatkan dulu untuk memberikan kondisi di mana membacakan buku ke anak. Niatkan dulu. Karena kalau nggak ada niat, ya seperti yang tadi Mas Ferry ceritain, kemerungsung kemudian marah-marah sama anak. Anak jadi sasaran. Kemudian setelah itu siapkan waktu yang pas, di mana anak-anak itu misalnya mungkin sudah belajar atau sudah makan atau
sedang bermain, waktu untuk bermain. Oke. Yang paling tepat mungkin waktu pas mau tidur. Iya, karena semuanya sudah selesai pekerjaannya gitu ya. Dan si ibu sendiri, Mas, yang paling penting adalah selesaikan dulu emosinya. Iya. Netralkan dulu emosinya. Jadi kalau emosinya nggak netral ya seperti Mas Ferry katakan tadi. Akhirnya sudah baca sendiri. Iya, benar. Anak mendapat pengalaman buruk pertama kali untuk dibacakan, sehingga nggak mau lagi. Tapi dia. itu kan relate banget bisa terjadi Iya, kan gitu betul, ya. iya. Jadi jangan setelah nonton kita bicara terus pingin praktek tapi kayak yang aduh, kayak tambah kok jadi bebannya malah jadi berat Ternyata gitu menantang ya gitu. Nah, saya ingin tanya ke Mbak Tina, pernah nggak sih ada anggota-anggota baru yang ngeluh begitu gitu Mbak di Read Aloud ini yang kayak aduh nggak deh Mbak, saya kayak udah cukup deh nggak usah aja. Sekarang ngadepin anak-anak ya. Iya benar. Jadi banyak memang kalau misalkan tadi ya kalau kita lagi emosi, kita memang belum siap, kita bilang aja ke anak gitu. Jadi tidak perlu memaksakan gitu. Misalkan kita lagi kemerungsung nih, banyak deadline gitu. Itu kan jadi nggak fokus. Atau bapaknya mungkin yang minta perhatian juga gitu kan. Benar. Jadi kita janjian aja sama anak. Jadi misalkan mohon maaf ya nak, ini mama itu lagi pusing kepalanya. Jadi nanti gimana kalau nanti malam aja sebelum bobo. Oke, jadi gitu. mamanya harus tenang juga. Betul, Gitu jadi ya. anak juga tidak merasa tertolak mentah-mentah gitu ya. Tapi kenapa sih dari tadi kita ngebahasnya ibu, mama gitu? Emang bapak-bapak nggak boleh? Boleh banget. banget. Ada nggak anggota Read Aloud yang laki-laki? Iya ada, jadi bapak itu juga boleh, tapi memang ini ya kadang tantangan kalau bapak itu kan kalau enggak atas kemauan sendiri itu berbeda gitu, tapi memang selalu saya libatkan kalau di rumah. Memang misalkan saya ini coba minta tolong ayah gitu, coba dirayu gitu ya. Terus memang ayah udah deh sama ibu gitu. Enggak. Gitu. Okay. Jadi mungkin si ayah ini mungkin nggak mau, mungkin nggak mau ya, sebenarnya mau. Tapi mungkin saat membacakannya itu suka banyak instruksi dari si ibu nih. Jadi nggak kayak gitu, kayak gitu. Jadi kadang si ayah itu udah bagus mau gitu ya, masih aja diinstruksi. Jadi misalkan untuk si ayah memang udah mau menawarkan diri untuk membacakan, ya udah biarkan mereka ini bercengkrama sendiri. Ya, Bu Erika, kita ini kan sering punya pengalaman-pengalaman masa kecil yang itu memorable gitu ya, dan teringat terus sampai dewasa gitu kan. Kayak tadi kita ngebahas tentang majalah anak-anak, terus tadi Lila juga kita punya cerita tentang sanggar cerita dan sebagainya gitu yang. Nah, ini sebenarnya artinya proses Read Aloud yang tadi bonding itu bisa menjadi sebuah rekaman memori anak sampai dewasa ya? Betul sekali. Jadi kalau misalnya anak sejak kecil sudah dibiasakan untuk dibacakan cerita, dia itu kosakatanya yang saya katakan tadi, imajinasinya, kreativitasnya, terus kemampuan dia bersosialisasi itu akan lebih bagus. Karena dia belajar dari pengalaman, dan dia juga yang tadi dikatakan di akhir diskusi dengan anak. Buku ini apa sih ceritanya? Coba kamu kalau praktekkan dengan teman-temanmu bagaimana? Kalau kamu nanti mendapatkan situasi seperti ini, nanti kamu seperti apa? Dia akan mengacu pada buku yang sudah dibacanya. Jadi bondingnya itu nggak cuman ke orang tuanya, ke pertemanannya juga. Oke, dan itu nanti juga dia akan meneruskan ketika menjadi orang tua dan relasi berikutnya. Dan bermasyarakat. Gitu. Mbak, anggota Read Aloud banyak nggak, Mbak Tina, di Jogja? Banyak. Kalau untuk member itu ada kurang lebih sekitar 200-an. Oh ya? Oke, artinya ini kabar bagus dong kalau sampai sudah ada 200 gitu ya? Iya, alhamdulillah. Jadi kita memang lebih memperbanyak SDM, karena kan kita keliling ya sistemnya, kita keliling ke perpustakaan, ke sekolah-sekolah gitu. Jadi memang butuh banyak tim untuk mengkampanyekan tentang manfaat membacakannya. Baik, kita lanjutkan lagi nanti. Pemirsa tetap bersama kami di Kita Bicara. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut. Bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Saya sendiri mengoleksi cukup banyak buku anak di rumah, juga banyak membacakan buku-buku itu kepada anak-anak saya, terutama kalau waktu mau tidur malam sih, sebenarnya itu sebagai pengantar tidur. Jadi saya mengajak mereka memilih beberapa buku yang ingin dibaca, terus kita baca sama-sama, dan
ya mereka cukup tertarik, sangat tertarik, bahkan mereka banyak bertanya tentang apa yang ada di buku tersebut, dan sebenarnya mereka juga sudah hafal lah cerita di buku tersebut itu seperti apa karena sudah sering dibacakan, tapi tetap nggak bosen gitu. Misal dibacakan berkali-kali tetap nggak bosen karena cerita dan ilustrasinya yang menarik. Oke, karena sekarang kan sebenarnya buku-buku untuk anak itu sudah cukup banyak, bisa diakses di entah toko buku, perpustakaan, ataupun kalau memang orang tuanya terbiasa dengan gadget, sebenarnya sekarang sudah banyak free ebook anak-anak yang bisa diakses. Mulai aja dari gadget dulu nggak apa-apa, download beberapa free ebook yang disediakan, kenalkan anak-anak lewat situ. Itu bisa menjadi pembuka bagi anak dan orang tua untuk bonding ataupun meningkatkan kemampuan literasinya. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Terima kasih, masih kita bicara data, bicara fakta. Saya masih lanjutin lagi tentang read aloud. Saya ke Bu Erika kan baru selesai bikin buku ya Bu ya? Iya. Ada 5 ya? 5 buku. 5 buku psikologi. Saya baru lihat juga nih diserahkan ke Dekan Psikologi UGM kalau nggak salah ya gitu. Betul. Ada rencana nggak sih Bu bikin buku psikologi tapi berkaitan dengan anak-anak gitu? Mungkin kalau nanti join ya Mbak sama Mbak Tina kita buat buku tentang anak-anak ya. Karena saya pada dasarnya senang anak-anak, kemudian saya juga kalau punya klien anak-anak itu saya entertain habis-habisan. Saya ajak main, saya ajak cerita, gambar, nulis, cerita, sehingga dia tuh akhirnya mau cerita. Oh papa tuh kayak gini, mama tuh kayak gini. Jadi itu bisa jadi metode untuk kalau anak ada klien, keluhan atau masalah psikologi gitu ya Bu ya? Karena anak ketika ada permasalahan psikologis pasti terkait orang tuanya. Dan ketika anak diajak bicara belum tentu mau. Karena dia mesti mungkin takut, terus ketemu orang baru dia was-was. Biasanya ditenangkan dulu, dikasih situasi menyenangkan kayak dibacakan buku, atau dia menggambar, atau mungkin juga diajak main boneka. Nanti lama-lama dari situ dia ngomong sendiri, Mas. Ini nih kayak papa tuh kayak gini, terus ini mama gini. Udah nanti saya, ternyata dari orang tuanya. Oke, Mbak Tina sekarang ketersediaan buku anak-anak di pasaran cukup bagus atau bagaimana? Banyak sebenarnya kalau ditanya tentang, kalau dibilang Indonesia tuh kekurangan buku sebenarnya tidak gitu ya. Tapi kekurangan orang yang mau membacakan buku. Jadi bukunya ada ya? Ada, sudah akses ke perpustakaan. Tapi kita e-book boleh ya sebenarnya ya? Boleh. Oke, sekarang kita bacakan yuk, boleh Mbak Mbak Boleh. Ada? Oke. Ya, coba. Jadi kita ini akan mempraktekkan read aloud. Ya, Mas Sodik, tolong disimak baik-baik. Ya, oke. Iya, ini jadi mungkin kalau ada yang bilang ya, nggak kuat beli buku atau malas ke perpustakaan, sebenarnya ini bisa diakses di letsreadindonesia.org. Jadi bisa diunduh tapi tidak diperjualbelikan ya. Jadi bisa diunduh gratis dan bisa langsung dibacakan ke anak-anak. Gitu. Oke, kita mulai ya. Kita coba, kita mau baca buku tentang gigitan siapa. Ayo, gigitan siapa? Ini kira-kira tentang apa ya? Nah, buku ini ditulis oleh Dewi Holidatul dan diilustratorkan oleh Felicia. Diterbitkan oleh Let's Read Indonesia. Yuk, kita mulai baca ya. Nah, di sini ada gambar. Asyik, Kale datang. Kinan berseru menyambut sepupunya itu. Wah, Kale lagi kemana ini ya? Kayaknya lagi jalan-jalan. Nah, di sini Kale ketemu sama Kinan. Kinan sudah menunggu dari pagi. Dia ingin mengajak Kale memetik jambu biji. Oh, ternyata lagi jalan-jalan mau memetik jambu biji. Oke, jadi sebenarnya ekspresinya tidak perlu yang harus berlebihan. Nggak harus berlebihan. Coba saya mau nyoba deh, boleh? Penasaran, buat anak saya di rumah, ya kan? Versi bapak-bapak ini. Iya. Digeser ke kanan. Oke. Oh, baik. Dekat. Oke. Gitu ya, oke. Cepat Kale. Kinan sudah tak sabar lagi. Lihat, sudah ada yang menggigit jambu ini. Kale berseru, wah siapa ya? Nah, gitu ya? cukup. Keren. Oke.
Bagaimana kalau berikutnya Mas Sodik? Oke, saya mau geser ke sana sebentar boleh ya? Saya geser ke Mas Sodik sebentar. Oke, ya biar Mas Sodik nggak usah ke sini. Saya mau geser jalan ke sini sebentar. Boleh permisi ya Bu ya? Iya, Oke, silakan, Mas. coba. Ya, Mas Sodik, coba. Iya, coba baca sebagai seorang ayah. Kalian yakin itu gigitan ular? Apa iya? Kinan menjawab, memangnya gigi ular kuat? Iya, coba, yuk. Kalian yakin itu gigitan ular? Apa iya? Kinan menjawab, memangnya gigi ular kuat? Tuh. Satu lagi. Ya. Atau mungkin belalang, kata Kale lagi. Kinan bimbang. Seperti itukah bekas gigitan belalang? Wih, keren. Ya, jadi sebenarnya orang tua pun bapak itu bisa juga bisa, gitu ya. betul. Dan Siapapun orang dewasa. Tadi ekspresinya juga sebenarnya tidak harus yang Enggak, wow gitu kan enggak. makanya Jadi itu baca beda saja. dengan mendongeng ya Mas, berbeda. Jadi intinya adalah ini dibacakan. Betul. Dan tadi seperti disampaikan Mbak Tina, anak itu pasti juga tetap akan mengenali dan respect dengan orang tuanya gitu ya, meskipun orang tuanya barangkali cara membacanya tidak seekspresi para pendongeng. Betul. Jadi tadi juga disebutkan ini ya sebagai apa ya, media untuk anak bisa duduk diam gitu. Kebetulan saya juga mengajar di salah satu sekolah dasar gitu. Itu juga media yang sangat efektif banget ketika anak sudah berkeliaran gitu ya, udah nggak bisa Sana ayo kemarin duduk gitu. diam gitu, nggak bisa, langsung aja ambil buku, Bu Atina mau bacain buku ini gitu. Wah, Belum langsung. ada yang respon, belum itu belum Bu, belum ada iya, yang respon. Nanti kalau udah mulai judul gigitan siapa ya, nanti ada 1, 2 maju terus. Buku ini ditulis ya emang harus nyaring gitu karena biar terdengar gitu. Karena kan satu kelas ya itu. Buku ini ditulis oleh nih, kalau udah mulai intro gitu langsung nanti itu ada videonya juga, nanti anak mulai berkumpul nanti mendekat semua dan tenang, hening. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah bisa anaknya mencar-mencar gitu, orang tuanya juga bisa nggak ya kira-kira? Bisa, jadi jadi gigitan benar. siapa ya? Bapaknya datang dulu 1. Benar. Jadi apakah ini Kale anaknya yang kedua gitu bisa ya? iya, jadi kadang kan antara adik sama kakak tuh suka berantem gitu ya, suka berantem gitu. Misalnya berantem tentang buku, kayak semalam aja itu adiknya nggak mau dibacain buku ini, tapi kakaknya mau ini, kayak gitu kan juga bisa ya. Itu jadi memang kita bacain aja, nanti tetap aja anak itu yang awalnya nggak mau cuek, tetap penasaran karena kan udah sering itu dibacakan, jadi mendekat. Emang itu kayak apa? Kayak gitu. Jadi memang proses awalnya adalah dalam tanda kutip pemaksaan dulu ya, dipaksa. Artinya dipaksa tuh gini, dipaksa untuk dibiasakan gitu, dibiasakan terus menerus lama-lama akan jadi sebuah habit gitu ya, iya, kebiasaan. tapi kalau untuk yang awal-awal memang nggak bisa secara langsung seperti itu. Jadi kita bisa aja dengan aktivitas bermain. Kayak kita nyanyi, yuk kita main dulu. Misalnya kita mengikuti anak sedang main balok, ya udah kita ikuti anak main balok dulu. Terus nanti baru ditawarkan gitu. Baik. Tapi Bu Erika, saya khawatir kalau melihat ini atau mendengar ini orang jadi kok capek banget ya jadi orang tua ternyata gitu ya, harus belajar nyanyi, belajar membacakan gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan dan apa manfaatnya gitu ya, karena kadang-kadang gini, kita bicara anak itu kan untuk masa depan sebenarnya, bahwa apa yang kita lakukan capek-capek di hari ini adalah untuk mencetak anak menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang. Tapi saya ingin melihat dari sisi psikologis, Bu Erika nanti bisa menjelaskan agar kemudian orang tua semuanya tetap punya optimisme dengan read aloud ini. Tetap bersama kami di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Masih di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Tapi saya sebenarnya ingin menantang juga karena banyak sahabat-sahabat saya itu yang anaknya hebat-hebat. Ini ada teman saya juga nih, kameramen, anaknya putranya kemarin pidato ya, tingkat nasional.
Sini dong, sini boleh spontan aja, sini boleh. Sebentar ya, karena menang nasional loh. Ini iya, dan bapak yang sangat support banget gitu. Cerita dulu dong, cerita sebentar. Nah, ini saya tuh paling seneng kalau ada orang tua yang peduli banget. Jadi gimana, Mas Sukmono, Najib ya? Kayaknya terakhir kemarin menang tingkat nasional. Iya. Apa tuh? Lomba pidato. Lomba pidato. Nah, ini pasti juga dibiasakan membaca sejak dini kan? Gimana, Kak, yang di rumah gimana sih ceritanya proses pembiasaan? Proses pembiasaan itu biasa sih, Mas. Jadi dalam naskah itu kita melibatkan anak yang menentukan. Jadi ketika ada lomba-lomba itu kita nggak nyuruh dia ikut. Cuma kita kasih tahu aja, ini ada lomba. Kalau ikut bisa dapat ABCD. Kalau nggak ikut, kamu mendapatkan ini. Terus, oh ikut. Oh ya wes, udah. Kamu punya ide apa? Nah, oke. Kamu punya ide apa? Kita terus. Oh Pak, aku seneng ini. Tapi Najib itu kelas berapa biar sobat tahu? Sekarang udah kelas 6 SD. Kelas 6 SD berarti kan masih di dalam masa tumbuh kembang kan? Tapi sejak kecil kan sudah seneng, kayaknya pernah lomba geguritan, lomba pidato anak-anak mendongeng juga. Suka baca? Awalnya puisi. Puisi, terus habis itu nyoba puisi bahasa Inggris juara 1. Terus habis itu mau cocerka bahasa Jawa juara 1 tingkat provinsi. Nah, saya potong maaf. Itu dulu dibiasakan membaca dari lingkungan orang tua atau gimana? Nah, itu untuk yang bahasa Jawa itu emang challenge banget, Mas, tantangan karena orang tuanya bahasa Jawanya kurang begitu menguasai. Akhirnya apa? Agak bedek-bedek pakai. Akhirnya? Akhirnya yang bahasa Jawa itu ada simbahnya. Terus udah kita ngobrol sama simbahnya, terus sama prosesnya sama. Kamu senang apa sih? Aku senang kalau enggak kita fasilitasi. Pak, aku mau belajar mau cocerkan dibelikan buku. Bukan, di tempat ini. Oh iya, yuk, misalnya di pinggir sambil di warung. Tapi artinya dari anaknya sendiri memang sudah senang membaca ya? Iya, karena dia baca itu idenya dia. Jadi saya cuma bantu nulis di laptop. Jadi kamu bikin apa, ceritanya apa sih? Aku suka gini, Pak. Oh ya, satu. Baik. Terus kita sempurnakan, sama istri sempurnakan, setelah sempurnakan, dia baca sendiri. Nah itu dia, ya alhamdulillah kelebihan Najib. Dia itu baca 2-3 kali, itu misalnya ada 10 kalimat, 2-3 kali, dia tuh hafal 9. Kalau saya, 2-3 kali itu baru hafal 1-2. Nanti Bu Erika akan mengupas gimana ternyata jangan-jangan ada sebuah pola asuh yang tidak disadari sudah dilakukan dengan tepat dan baik, tapi mungkin nggak sadar kalau itu kemudian membuat Najib jadi hebat gitu ya. Karena membacanya itu tadi karena idenya dia awalnya. Kemauan dia. Lebih cepat. Baik, gitu. Makasih Mas Sukmono, ini saya didadak tadi ada sekitar lagi ya. Udah nih, kurang lama durasinya. Udah, lanjut lagi. Iya. Nah ini kenapa saya tanyakan ini karena gini, ternyata kan ada juga memang orang tua itu sebenarnya kan harus merespon kebiasaan kegemaran anak, memfasilitasi. Gitu kan Bu Erika. Nah, gimana nih? Artinya menyiapkan diri menjadi orang tua yang kemudian visioner, memberikan ruang untuk anak gitu. Yang jelas orang tua itu dia harus memberikan waktu untuk anak spesifik untuk kegiatan yang berkaitan dengan bonding anak. Contohnya dengan membaca ini, Mas. Karena tadi Mas Sukmono anaknya bisa juara seperti itu, mesti ada conditioning, mesti ada perilaku habituation, kebiasaan membaca dari orang tua yang difasilitasi orang tuanya oleh orang tua, bahwa kemudian putranya kemudian punya keinginan sendiri tapi pasti difasilitasi. Betul. Akhirnya kan kosakatanya, kemudian juga rentang waktu perhatiannya, kemudian juga kognitifnya berkembang sehingga bisa mengimajinasikan sendiri. Dan akhirnya dia punya skill untuk menata kalimat, skill untuk menyampaikan kalimat kepada orang umum. Dan ini dalam bentuk akhirnya skill dia lomba pidato, lomba puisi seperti itu. Ini kenapa saya tanyakan, karena tidak sedikit juga yang sekarang menyerahkan anak-anak itu kan pada YouTube, era digital. Pokoknya udah dikasih HP gitu. Terus anak diminta untuk mencari sendiri, mengembara sendiri gitu, tidak ada arahan. Mbak Tina mencermati juga. Iya, betul. Jadi makanya dari membacakan buku itu kan juga selain tadi ya, kita selalu libatkan anak. Mungkin libatkan anak pertama dengan cara ini memilih buku, buku bacaan. Misalkan nggak harus banyak ya, misalkan cuma 2 atau 3. Dan kamu pengen buku bacaan yang mana dulu nih gitu. Jadi anak itu dilatih untuk mengambil keputusan gitu. Jadi itu juga salah satu kesempatan kepada anak. Terus kemudian di saat proses membacakan nyaring itu juga diajak untuk berdiskusi. Jadi nggak cuma mendengarkan saja gitu. Oh ternyata itu asik gitu. Kadang kan ada yang cuma baca
terus sampai selesai gitu, tapi anaknya dicuekin. Artinya gini ya, era di mana orang tua itu dianggap selalu benar, terus kemudian menjadi pengambil keputusan sepihak itu sekarang memang sudah harus mulai dirubah, dan read aloud ini sebenarnya menjadi jembatan. Artinya read aloud itu bukan hanya sekedar membaca, tapi banyak nilai-nilai lain yang kemudian ini akan membentuk karakter anak ke depan. Nah, saya kan ini Bu Erika, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan bentuk read aloud yang bisa dilakukan saat ini dengan berbagai macam variasi kegiatan? Silakan. Kalau sekarang itu kan kadang misalnya di arena mall misalnya atau di arena playgroup itu ada semacam kayak pertemuan anak-anak sama mungkin seorang yang lebih tua untuk membacakan dalam bentuk bookish play. Bookish play ini misalnya di kondisi di mall ada acara untuk membacakan cerita untuk anak, itu bisa, tapi temanya dengan sebuah buku, sehingga anaknya nanti berkumpul untuk mendengarkan. Kemudian storyteller itu maksudnya ketika dia mendongengkan, dia juga bisa membacakan nyaring dan membacakan cerita kepada anak-anak. Bentuknya juga sama, mungkin bookish play atau juga mungkin di perpustakaan anak atau di sekolah TK, sekolah playgroup. Dan yang lain bedtime stories. Ini yang hampir pasangan-pasangan usia muda tuh jarang ya. Iya. Saking sibuknya orang tuanya udah capek, dibacain Mbak aja lah. Karena seperti itu. Atau bedtime storiesnya kalau dia membacakan buku anak, kadang-kadang kalau kita mungkin cari di marketplace, masukin keranjang dan di check up itu feelingnya orang sebelum tidur lihat barang-barang bagus di marketplace, masukin keranjang, check outnya kapan-kapan gitu. Ya, jadi pada dipakai begitu sebenarnya bisa dipakai untuk bedtime stories, menceritakan pada anak. Karena boleh saya potong sebentar Mas. Kalau read aloud dengan bedtime stories kayak atau storyteller atau bookish play, biasanya anak sebelum usia sekolah TK dia sudah bisa baca. Karena dikondisioningkan, kemudian juga dilatih dan konsisten. Konsisten dibacakan. Iya. Mbak Tina, tapi ini kan banyak juga yang kita harapkan menyaksikan pasangan-pasangan muda. Ada nggak sih kesepakatan dengan suami gitu ya? Artinya ini kan namanya membangun sebuah rumah tangga, pasti ada suami juga, ada bapaknya anak-anak. Kemudian konsepnya Mbak Atina yang saya ingin membuat literasi yang bagus di rumah, mencerdaskan anak lewat read aloud. Bagaimana suami ikut mendukung gitu? Jangan-jangan kalau suaminya beda, passionnya nggak paham juga mungkin nggak bisa berjalan bagus. Gitu. Iya, jadi emang banyak kadang ada yang cerita gitu ya, ngapain sih dibeliin buku gitu, ngapain ngoleksi buku, itu kan ibaratnya nggak worth it mungkin mungkin sebagian dari para bapak ini. Tapi kalau pendekatan yang pernah saya lakukan ya, memang kalau suami kan lebih seneng nonton, gitu, lebih ini ya saya lakukan dulu sendiri gitu, saya melakukan dengan konsisten tadi ya kata ibu, konsisten dengan anak, kan suami melihat juga hasilnya, maksudnya melihat anaknya itu kayak gimana saat dibacakan buku, terus gimana. Jadi gini, kalau biasanya kan kayak ibu rumah tangga itu kan kadang udah setiap hari itu udah full time pekerjaan ya, domestikan. Nah itu kan biasanya sering ada ngomel-ngomel atau apa gitu. Nah sebenarnya read aloud ini juga jadi jembatan, karena nggak mungkin ya kita saat membacakan buku dalam keadaan ngereok gitu ya, keadaan emosi gitu. Jadi itu sangat momen yang ditunggu sama anak-anak juga. Saat itu ibunya bisa jadi ibu peri gitu, ibu peri yang membacakan buku. Jadi kalau untuk misalkan suami yang mungkin beda visi, mungkin bisa kitanya seorang ibu ini melatih terus secara konsisten, nanti suami juga mau secara tidak langsung tuh akan terlibat. Baik, gitu. Oke. Nah sebelum kita akhiri, saya minta tolong closing statementnya Bu Erika nih, bahwa dengan read aloud ini bonding keluarga bisa terbentuk, karakter anak juga bisa menjadi semakin bagus, kemudian ini juga nanti kedepannya akan membentuk anak yang punya visi, cita-cita dan harapan. Apa yang kemudian bisa kita dorong? Oke, dengan read aloud ini memang tadi sudah sejak tahun 2010 ya Mbak. Cuman karena memang belum terdengar, belum booming, jadi pada prinsipnya read aloud ini sangat yang saya katakan tadi, memperluas kosakata anak, kemudian rentang perhatian lebih banyak, kemudian meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kreativitas, sehingga seperti anak Mas Sumono tadi, pasti dia mampu untuk berbicara dengan baik pada umum, dan dengan kondisi ini akan menjadi bekal dia di masa depan untuk
berinteraksi dan menghadapi tekanan-tekanan yang muncul di masa depan nanti di masa depannya. Iya, dan yang jelas ada pembentukan karakter karena dari yang membaca tadi ada value yang kemudian didiskusikan. Lain waktu kita bahas lagi, ini menarik banget karena barangkali masih muncul juga pertanyaan-pertanyaan lain. Apakah ini bisa disemak untuk semua gender misalnya, atau anak laki-laki sebaiknya lebih ke sepak bola, main game misalnya gitu ya. Tapi kita akan bahas di episode berikutnya. Kita masih punya banyak sekali episode Kita Bicara yang pasti sayang kalau ada lewatkan. Jadi pastikan selalu menyaksikan Kita Bicara setiap hari Selasa pukul 3 sore di TVRI Jogja. Terima kasih Mbak Tina, Bu Erika sudah hadir di sini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ferry Anggara, sampai jumpa. Cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlambat untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh. Semenjak kini sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja, walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berusaha, terlambatlah sudah menipu sanubari, tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa.